Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Qala al-Habib Muhammad bin Zain Habsyi rahimahullah ta'ala fi kitabih Risalatul Jami'ah nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi barakatihi fid dharain. Ila an qala wa amma sunanul haji fa kullu ma suwal arkan wal wajibat. Kita membahas tentang rukun. Ya, rukunnya haji niku ihram, wukuf Arafah, tawaf ifadah, sa'i, halaq. Ya, potong rambut. Sementara wajib haji ya niku ihram dari miqat, terus mabit Muzdalifah, mabit di Mina, lempar jumrah ya. Lempar jumrah itu ada dua, ada jumrah Aqabah tok di tanggal 10 sama 3 jumrah ula wusta Aqabah di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian terakhir dengan tawaful wada. Sementara untuk umrah rukun umrah cuma 4 niku ihram, tawaf, sa'i, halaq ya. Sementara wajib niku 2 yaitu ihram dari miqat dan tawaful wada. Cuma ada khilaf apakah tawaf wada niku masuk kategori nusuk ya, ibadah haji atau umrah atau tidak. Ya, al-ashah yang dipegang oleh Imam Nawawi di dalam Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah bahwa tawaful wada bukan termasuk rangkaian ibadah haji maupun umrah ya. Kemudian wa amma sunan disebutkan sini, adapun sunnah-sunnah fakullu ma siwal arkani wal wajibat, maka yang selain rukun dan wajib. Sehingga nanti misalnya jenengan pas ihram ada nanti sunnahnya sholat sunnah ihram. Jadi sebelum niat ihram niku dianjurkan untuk sholat sunnah, namanya sholat sunnah ihram. Kemudian ada talbiyah setelah niat ihram disunnahkan untuk baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, cuman yang sering dilupakan oleh banyak orang dalam banyak kitab fikih disebutkan bahwa setelah talbiyah ya sunnah talbiyah niku dibaca 3 kali. Di labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Niku dibaca 3 kali. Setelah niku membaca sholawat juga 3 kali. Nah, niku sing jarang dilakoni mbek wong-wong. Setelah talbiyah 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian dianjurkan untuk berdoa sakarepmu. Ya, min umuri dunya wal akhirah. Ya. Lho kok amin sapa sing ndonga iki? Dungone karepmu, dungono dhewe. Ya, nek pas setelah talbiyah. Kemudian nanti di tawaf juga ada sunnah-sunnahnya, di antaranya sunnahnya ittiba, ya memperlihatkan dada bagian kanan. Untuk laki-laki, perempuan tak usah. Ya. Kok perempuan melu ittiba malah blais kok. Ya. Kemudian juga disunnahkan saat tawaf niku ya 3 putaran pertama niku romel, ya berlari-lari kecil, ya. Yang 4 terakhir jalan biasa. Kemudian juga dianjurkan juga setelah dari tawaf sebelum sa'i, ya sebelum sa'i dianjurkan untuk minum zam-zam. Ya untuk minum zam-zam. Lah niki trik iki ana carane ngombe zam-zam niku. Kowe nek ngombe banyu kan asal glagek-glagek sampai sak karepmu Ya, para ulama menganjurkan ya karena ada hadis ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam niku diminum sesuai dengan niat peminumnya. Maka dianjurkan bagi orang yang mau minum zam-zam untuk berdoa ya sebenarnya doa ini umum tapi yang dirangkai oleh para ulama Allahumma innahu qad balaghani an nabiyyika, ya Allah sesungguhnya telah sampai kepadaku dari nabimu annama azam-zama 5 syuribalahu, bahwasanya air zam-zam itu diminum sesuai dengan niat yang diminumnya. Wa ana asyrabuhu, dan aku sekarang mau minum air zam-zam supaya engkau begini terus ndonga sak karepmu. Ya dene entuk semene iki saka sing bar balik umroh apa haji mbok irit-irit. Bisa gelek ndonga apa ya Allah duit akeh apa segala macem lah ya. Ojo langsung mbok entekke sak nganggo ndonga apa. Ya bahkan disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa saya pernah minum zam-zam, di antara doa yang saya doakan saat minum zam-zam supaya saya sampai kepada derajatnya Imam Zahabi dalam ilmu hadis. Jadi para ulama nyebut bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan melebihi Imam Zahabi. Ala kulli hal, itu di antara sunnahnya. Kemudian sa'i juga begitu nanti dianjurkan 7 kali, terus dianjurkan setiap naik ke sofa itu qadra qamah, seukuran tinggi badan. Kemudian di marwah juga sebaliknya, setiap dari sofa dianjurkan untuk melihat Ka'bah kemudian istilam,
ya istilam dari sofa. Itu nanti ada banyak sunnah-sunnahnya. Kemudian dilanjutkan faman taraka ruknan. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan satu rukun ya dari rukun-rukun haji maupun umrah, ya, lam yasihha hajjuhu, maka tidak sah hajinya. Ana wong niat ya wis niat ihram terus sengaja tidak tawaf, maka hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah. Nah, terus setelah haji tidak sah bagaimana? Wala yahillu min ihramihi, dan dia tidak boleh melepas ihramnya hatta ya'tiya bihi, sampai melakukan apa yang dia tinggalkan. Misalnya ana wong wis ihram, setelah niku wukuf, ya. Terus bariku sengaja di apa istilahnya diundur-undur sampai wong haji udah mulai kabeh, dia nembe tawaf, nembe sa'i, nembe halaq. Maka selama itu dia tidak boleh untuk melepas ihramnya. Jadi nek sing keleke mambu yo nasib lah. Sampai suwi-suwi ngono. Nggih. Kenapa? Karena disunnahkan untuk menyegerakan menyelesaikan. Untuk segera menyelesaikan semua tindakan haji maupun tindakan umrah. Wala yujbiruhu damun wala ghairuhu. Dan rukun itu tidak bisa ditambal dengan dam, dengan denda. Ya, ataupun yang selain itu. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan rukun, maka tidak bisa untuk selesai dari ihramnya sebelum melakukan rukun tadi. Wa salasatu minal arkan. Ya, kemudian ada 3 rukun dari rukun haji niku, la tafutuhu madama hayyan. Tidak mungkin kelewat selama orang itu masih hidup. Ya, rukun haji niku ada 3 yang tidak mungkin kelewat selama orang itu masih hidup. Wahia, 3 rukun niku napa? At-tawafu, yaitu tawaf, was-sa'yu, sa'i wal halqu, dan halaq. 3 rukun ini tidak mungkin terlewat. Ya, jadi yang ada hanya orang itu tidak, misalnya belum tawaf, belum sa'i, belum potong rambut, dia yang ada cuman ngundur-ngundur tok. Ya. Lah berarti ada rukun, ya ada 2 rukun lagi yang ada waktunya. Apa itu? Ihram untuk haji. Ihram haji ada waktunya. Kapan? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi begitu lewat tanggal 10 Dzulhijjah ya wis berarti tiyang niku mboten saged ihram kangge haji. Lah nek misale setelah 10 Dzulhijjah tetap ngotot, aku pokoknya tetap apa? Ihramku haji, maka otomatis menjadi ihram untuk umrah. Ya. Satu lagi wukuf. Wukuf niku begitu kelewat karena wukuf waktunya cuman ba'da zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh tanggal 10. Ya. Sehingga ketika orang kelewat wukuf, maka dia tidak mungkin bisa mengulangi wukuf. Ya, maka kemudian para ulama menyebutkan ya yang terlewat wukuf dia wajib untuk ya tahallul dengan cara menyelesaikan sisa yang belum dia lakukan. Misalnya dia belum setelah wukuf dia tawaf. Setelah niku misalnya dia belum sa'i ya berarti dia sa'i, setelah niku halaq. Tapi penyelesaian tadi tidak dihukumi sebagai haji. Kenapa? Karena dia ketinggalan wukuf. Ya. Itu nanti ada namanya fawat ya, denda karena melewatkan wukuf. Napa niku dendane nyembelih 1 ekor kambing. Ya. Jadi wukuf nek ketinggalan maka nyembelih 1 ekor kambing. Lah kapan nyembelihe? Para ulama menyebutkan nyembelihnya ketika dia mengqadha tahun selanjutnya. Jadi orang yang kelewat wukuf dia wajib qadha fauron, langsung. Iku berat iku, ngantri 20 tahun tekan kono wukufe kelewat. Qadhae ya ngenteni ini ya mungkin apa? 20 tahun meneh. Iku berat. Tapi misalnya seperti itu, maka dia wajib qadha ya tahun depan dan nyembelih kambing karena apa? Karena ketinggalan yang sebelumnya itu disembelih saat dia setelah ihram untuk haji yang di tahun qadha niku, tahun qadha niku. Ya. Niku ya, sementara 3 ini tawaf, sa'i, halaq nih. Niku tidak ada batas waktu. Ya. Ya tawaf misalnya. Tawaf niku setelah masuk tengah malam 10 Dzulhijjah, maka sepanjang tahun itu adalah waktu untuk tawaf haji.
Jadi bisa orang misalnya baru wukuf terus dia tetap nganggo ihram ora tawaf sampai bulan Muharram. Sekarepmu ora apa-apa. Penting aja cedek aku lah ngono itu. Karena orang menggunakan ihram tidak diperbolehkan menggunakan minyak wangi. Ya. Jadi nek nganggo misalnya adus pun adusnya nganggo sabun kodok sing ora ono wangine gitu ya. Ya, wa man taraka syai'an minal wajibat. Adapun orang-orang yang meninggalkan, misalnya ada orang yang meninggalkan salah satu dari wajib-wajib yang disebut tadi, sahha hajjuhu, maka sah hajinya, walazimahu dam. Ya. Dan dia wajib untuk membayarkan dendanya. Ya. Jadi orang yang melewatkan mabit di Mina, orang yang melewatkan ya lempar jumroh, orang yang melewatkan tawaf wada, kalau kita anggap tawaf wada adalah di antara rangkaian ibadah, maka dia wajib membayarkan dam. Lah nanti ada beberapa ketentuan yang dam niku tidak harus nyembelih kambing. Ada beberapa dam niku yang bisa dengan puasa, bisa dengan memberikan makan dan seterusnya. Iku mangke di kitab-kitab yang lebih besar. Soalnya tak kon ngaji babku ya bingung, urung mangkat mikir apa? Mikir dendone barangnya. Wa alaihi itsm, ya. Dan orang tadi yang meninggalkan kewajiban itu bisa punya dosa illam yu'dzar, kalau tidak ada udzur. Karena meninggalkan kewajiban. Jadi meninggalkan kewajiban haji niku bisa berdosa kalau dia meninggalkannya tanpa udzur. Jadi tiba-tiba wis malas we, wah, aku meh wegah lempar jumroh. Soalnya saya tak balang koncoku dewi misalnya ngono. Ya maka tanpa udzur maka dia wajib dan plus kena dosa. Tapi kalau ada udzur karena dia sakit kemudian ndak bisa lempar jumroh atau sampai masuk rumah sakit dan lain sebagainya, maka dia tetap wajib bayar dam tapi tanpa dosa. Wa man taraka syai'an minas sunan, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah, fala syai'a alaihi, tidak ada kewajiban apapun, tidak berdosa dan juga tidak wajib bayar dam. Misalnya orang tidak tawafe pas tawaf tidak rommel, tidak lari kecil, tidak ada masalah. Ya, tidak berdosa dan juga tidak kena dam. Walakin tafutuhul fadilah, tapi kelewat dari dia fadilah, ya keutamaan yang sudah Allah siapkan bagi siapa saja yang ikut melakukan sunnah, termasuk diantaranya sunnah-sunnah saat melakukan rukun-rukun haji ataupun wajibatnya haji. Jadi ojo terus mentang-mentang wah sunnah wae yo. Wis jarke wae lah. Ya aja ngono ya, karena sunnah niku nek jenengan lakoni untuk pahala, ora mbok lakoni ora entuk dosa. Tapi aja terus diremehke. Jangan kemudian diremehkan. Wa yahrumu satu iki malah bab muharramat dawa iki. Ya. Bab muharramat terakhir wae lah ya. Muharramatul ihram terakhir aja. Karena muharramat ya hal-hal yang haram saat orang melakukan berihram niku ada beberapa hal yang penting. Ya, nanti insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sehingga kemudian para ulama menambahi satu ketentuan wajib untuk haji maupun umrah. Bukan rukun ya. Satu ketentuan wajib untuk haji dan umrah, yaitu at-taharruz an muharramatul ihram. Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan saat berihram. Niku berlaku baik untuk haji maupun untuk umrah. Sehingga orang yang tidak kelewat atau tanpa sengaja melakukan hal-hal yang haram saat berihram, maka dia wajib terkena dam. Ya, kena dam. Tapi sekali lagi tidak semua dam berupa kambing. Ya, tidak semua dam berupa kambing, karena nanti dam itu ada tiga, ada yang nyembelih hewan, atau berpuasa, atau bersedekah seberat hewan. Wah, itu suatu berat gue ya. Jadi nyembelih kambing, misalnya harusnya nyembelih kambing bisa diganti dengan bersedekah seberat kambing niku. Jadi nek berarti 15 kilo, ya sedekahmu berarti 15 kilo gue. Ya. Itu nanti ada pembahasan di dam, ya itu di kitab yang lebih besar di Muqaddimah Hadriyah disebutkan, yang insya Allah kita pelajari kalau kita sudah selesai di kitab yang Risalah Jami'ah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi insya Allah selapan selanjutnya dengan tetap sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qalan wa fi'lan karama wa razuqil kulla
وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Revisi meneh. Ngomong kelingan. Ya, pertemuan sebelumnya kalau sempat nyebut bahwa orang yang berihram dari Indonesia ihramnya tidak sah. Hal itu salah karena yang tepat adalah orang bisa berihram dari manapun selama belum melewati miqat. Ya, selama belum melewati miqat. Setelah melewati miqat niku baru apa? Nek misalnya apa dia niat ihram, ya dia ihramnya tetap dianggap sah tapi nanti wajib bayar dam. Ya, kalau ndak mau bayar dam boleh tapi dengan catatan dia harus balik ke miqat dulu. Ya. Nah, niku revisi meneh. Wah, salahku loro berarti iki. Iki dibahas 2 tahun gitu ya ngene iki. Ya, itu sekali lagi ya orang bisa berihram tanpa wajib bayar dam kecuali kalau setelah melewati miqat. Ya, jadi dari Indonesia pun boleh. Ya, kalau memang dia mau lepas dari dam ya berarti dia harus tetap di ihramnya dari miqat. Ya, wallahu a'lam bishawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وعن كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Tambahan lagi tadi orang yang kelewat wukuf dari di Arafah ya dia wajib segera tahallul. Wajib segera tahallul dengan melakukan sisanya yang kemudian nanti dihukumi sebagai umroh. Kenapa? Karena ihram di 1 tahun salah 1 tahun tidak bisa digunakan untuk ihram tahun selanjutnya. Misalnya dengan ihram tahun 2025 terus sengaja ora tahallul sampai tahun ngarepe. Nah, itu tidak boleh. Karena orang yang kelewat wukuf, niku ketika dia kelewatan wukuf, maka dia langsung segera menyelesaikan yang tersisa, yang nanti dihukumi dengan apa? Sebagai umroh, untuk supaya dia tahallul. Nah, ini qadhae nanti dia di tahun selanjutnya dia ihram yang baru lagi. Karena tidak bisa ihram setahun, tur yo abot kayak awakmu gitu. Ihram setahun, ra adus, ra iki, ra kumpul bojo barang. Wah, Allahu a'lam.